Pura Silayukti di Karangasem menjadi salah satu bagian penting daripada Pura dan Kahyangan di Pulau Dewata, Bali. Pura ini berlokasi di kawasan pariwisata Padangbai pada sisi bagian timur, Kecamatan Manggis, Karangasem. Pura ini berdiri pada dataran tinggi bukit kecil, yang berada sekitar 50 meter di atas permukaan laut, berdekatan dengan tempat rekreasi pantai pasir putih Blue Lagoon, dan juga Padang Bay yang merupakan objek wisata populer di kawasan pariwisata Bali Timur, Karangasem. Pura Silayukti di Kabupaten Karangasem, berbatasan langsung dengan wilayah pesisir, yang menyuguhkan pemandangan alam laut, sehingga kawasan ini selain asri juga tenang, cocok untuk melakukan perenungan ataupun samadhi mendekatkan diri ke hadapan Ida Sang Hyang Widi. Bagi Anda suka wisata rohani, maka Silayukti menjadi tempat yang direkomendasikan. Lokasi Pura Silayukti yang berdekatan dengan sejumlah objek wisata di Bali, membuat Pura Silayukti di Karangasem ini juga sering menjadi tujuan tur wisatawan. Keberadaan Pura Silayukti erat hubungannya dengan kedatangan Empu Kuturan yang mampu menata kehidupan Bali, terutama dalam kepercayaan beragama. Pasalnya, saat itu di Pulau Dewata, Bali, terdapat banyak sekte dengan berbagai kepercayaan. Sehingga hal itu rawan terjadinya konflik. Oleh karena itulah, beliau ditugaskan untuk menatanya, sehingga dikenal dengan adanya desa Pakraman yang memiliki Pura Kahyangan 3. Kata Silayukti berasal dari kata sila, yang artinya dasar, dan yukti, berarti benar. Kalau digabungkan, Silayukti memiliki arti dasar dari kebenaran. Sehingga bagi Anda yang bersembahyang di tempat suci ini, benar-benar memegang teguh kebenaran, sesuai dengan ajaran agama. Pujawali ataupun odalan di Pura Silayukti digelar setiap 6 bulan sekali atau setiap 210 hari, sesuai penanggalan dalam kalender Bali atau bertepatan dengan Budak Kliwon Wuku Pahang. Pada saat pujawali atau piodalan di Silayukti, biasanya banyak umat Hindu yang berdatangan untuk melakukan persembahyangan. Karena minimnya tempat parkir kendaraan, terkadang para pemedek harus memanfaatkan parkiran dermaga Padang Bay untuk parkir mobil dan berjalan kaki menuju pura. Seperti diketahui, Empu Kuturan memang tokoh spiritual Hindu pada abad ke-11 yang sangat berjasa. Empu Kuturan diketahui selalu mementingkan orang banyak dan berbuat tanpa pamrih. Beliau juga memiliki keyakinan penuh adanya hukum karma karena setiap perbuatan baik akan membuahkan hasil yang baik, begitu juga sebaliknya. Semua umat dianggapnya sebagai saudara, diberikan gelar pandita ahli atau Brahmana Sista dalam pustaka Manawe Dharma Sastra. Nama beliau adalah Empu Rajakerta dan menjabat sebagai Senapati Kuturan pada abad ke-11, sehingga dikenal juga sebagai Empu Kuturan, seorang Sukla Brahmacari tidak pernah kawin dan tidak memiliki keturunan. Empu Rajakerta sendiri pada awalnya adalah seorang ksatria yang menjabat sebagai Senapati Kuturan pada pemerintahan Gunapriya Dharmapatni adik Prabu Airlangga dan Udayana Warmadewa. Beliau bertugas sebagai Ketua Majelis Pekira-kiran Ijro Makabehan yang merupakan Dewan Penasehat dari seluruh Senapati, Pandita Dangacarya dan Dangupatiaya. Ini menjadi kesempatan yang sangat baik, sehingga beliau bisa menyelami dan mengikatkan pengabdiannya kepada masyarakat Bali. Setelah tidak menjabat lagi sebagai Senapati Kuturan, maka beliau menjadi Bagawanta Kerajaan Bali sehingga diberi gelar Empu Kuturan, ditugaskan di Padang, sekarang Padang Bay. Disinilah sang empu membuat pesramen. Sekarang dikenal dengan Pura Silayukti. Beliau membangun Parahyangan sebagai tempat melakukan yoga samadhi. Rakyat Padang sangat bakti dan beruntung akan kehadiran beliau. Empu Kuturan merupakan 5 orang suci bersaudara atau dikenal dengan sebutan Panca Pandita, yaitu Empu Gunijaya, Empu Gana, Empu Sumeru, Empu Kuturan dan Empu Barada. Pura Silayukti Karangasem.
Pada suatu kesempatan beliau mendapatkan tugas untuk mempersatukan sekte-sekte yang banyak ada di Pulau Dewata Bali, yang mana sekte tersebut akan rawan menimbulkan konflik. Kemudian beliau mengadakan pertemuan besar keagamaan untuk menyusun pondasi yang kuat dalam tata cara bermasyarakat dan dalam kehidupan beragama dan mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi. Pertemuan ini dihadiri oleh para tokoh agama, sekte agama dan pendeta Siva Buddha diadakan di Samuan 3, Batangannyar Gianyar sekarang menjadi Pura Samuan 3 di Pujeng. Dalam pertemuan tersebut semua peserta bisa mengutarakan pikiran dengan bebas. Termasuk juga Empu Kuturan, beliau memberikan berbagai paparan yang panjang lebar tentang kehidupan bermasyarakat dan beragama. Semua buah pikiran beliau disambut baik oleh tokoh-tokoh agama tersebut. Seperti paham Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa, termasuk stana beliau di Pura Kahyangan 3 yaitu Pura Puseh untuk Dewa Wisnu, Pura Desa, Balai Agung untuk memuja Desa Brahma dan Pura Dalam untuk memuja Dewa Siwa dan saktinya Dewi Durga. Termasuk juga pemaparan tentang adanya konsep Trihita Karana yaitu menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan Parahyangan, sesama Pawongan, dan dengan alam Palemahan sehingga terjadi keseimbangan. Begitu juga dalam setiap pekarangan rumah dibangun tempat suci yang dinamakan sanggah ataupun merajan yang berisi bangunan sanggah kumpulan Rom 3 untuk pemujaan Dewa Trimurti. Beliau meletakkan dasar keagamaan dengan baik hingga sangat dijaga dengan baik sampai sekarang. Hal itu menjadi dasar bagi tatanan kehidupan masyarakat Bali. Beliau juga mengajarkan tentang tata cara pendirian tempat pemujaan termasuk Pura Sat Kahyangan Jagat. Beliau juga melakukan penataan lebih lanjut di Pura Besakih di Karangasem. Jasa beliau dalam menata Pura Besakih dibuatkanlah Meru Tumpang 9 untuk stana beliau di Pura Peninjauan di Komplek Pura Besakih. Dalam Lontar Kusuma Dewa dan Babat Bendesa Mas, disebutkan beberapa Pura Kahyangan di Pulau Bali juga memiliki hubungan historis dan didirikan oleh Empu Kuturan. Seperti Pura Kentel Bumi, Uluwatu, Sakenan, Goa Lawah dan Pura Dasar Buana. Jasa beliau memang sangat besar, sehingga dalam Pura Dadia, Pemerajan Agung ataupun Sanggah Gede, hampir sebagian besar terdapat pelinggi menjangan saluang dengan tujuan untuk memuliakan beliau. Di kawasan Pura Silayuti juga ada Pura Tanjung Sari, yang merupakan tempat penghayatan Empu Bradah. Pura tersebut dibangun berdasarkan sejarah perjalanan Empu Bradah datang ke Bali untuk menghadap kakaknya Empu Kuturan di Silayuti. Empu Bradah mendapat perintah dari Prabu Airlangga untuk menyampaikan maksud Prabu Airlangga agar salah satu putranya diangkat menjadi raja di Bali. Permohonan tersebut ditolak oleh Empu Kuturan, karena masyarakat Bali lebih menginginkan raja dari keturunan Warmadewa. Dalam hal ini adalah Sri anak bungsu putra bungsu dari Raja Udayanan dan Gunapriya Dharmapatni. Empu Bradah merasa gagal melaksanakan tugasnya. Beliau mekolem di luar Pasraman Silayuti. Tempat pekoleman tersebutlah dikenal dengan Pura Tanjung Sari. Petunjuk denah tempat pura. Lokasi Pura Tanjung Sari terletak pada bagian selatan di Komplek Pura Silayuti sekitar 100 meter dari pelataran utama pura menghadap ke arah barat, sedangkan Pura Silayuti menghadap ke selatan. Terdapat Meru Tumpang 3 di sini. Di Komplek Pura Silayuti juga terdapat Pura Taman Beji yang merupakan tempat memohon tirta sebagai sarana utama dalam mengadakan upacara agama. Selain saat puja wali ataupun odalan, pada hari-hari tertentu rombongan-rombongan warga Hindu datang bersembahyang ke Pura Silayuti seperti saat prosesi upacara mengajar-ajar. Di kawasan ini juga ada Pura Telaga Mas diduga sebagai tempat awal pesaraman. Selain itu di sebelah timur terdapat tebing curam. Di sini ada Pura Payogan sebagai tempat melakukan yoga semadi sang empu. Pura Silayuti disungsung oleh semua umat Hindu di Bali sebagai pura dan kahyangan jagat, tempat penghormatan terhadap guru-guru suci, dalam hal ini Empu Kuturan.
Pura Silayukti diemong atau diempon oleh warga Pasek di Padang Bayi, namun demikian bukan merupakan pura Dadia warga Pasek. Akses menuju Silayukti sangat mudah, dari arah Denpasar menuju ke pelabuhan atau dermaga Padang Bayi. Sebelum menuju gerbang utama dermaga Padang Bayi, ada pertigaan belok kiri. Ikuti jalan tersebut, sudah ada petunjuk jalan menuju ke arah pura. Pada hari-hari biasa ataupun jika melaksanakan upacara mengajar-ajar maka mobil bisa dengan leluasa parkir di kawasan ini, tetapi jika saat dalam tempat parkir sangat terbatas.